Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibika sayyidina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasa cinta ataupun mahabbah kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang ke-31 kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai tentang perihal ataupun hal-hal yang disunnahkan pada saat pelaksanaan ibadah sholat. Tentu hal-hal yang disunnahkan pada saat pelaksanaan ibadah sholat ini tidak hanya berlaku di dalam pelaksanaan ibadah sholat lima waktu. Ini juga berlaku terhadap sholat yang sifatnya itu adalah sholat sunnah. Baik itu seperti sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian sholat duha, kemudian sholat tahajud, dan ini juga berlaku dengan sholat-sholat yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abil Faraj Ibnul Jauzi rahimallahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya yaitu Ahkamun Nisa wa hay'atuha masnunatun aidan. Beliau mengatakan bahwasannya sunnah-sunnah hayat ya, itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan ibadah sholat juga. Sebagaimana pada episode yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, di kalangan ulama asy-Syafi'iyah bahwasannya di dalam pelaksanaan ibadah sholat bahwasanya sunnah itu ada dua macam. Yang pertama adalah sunnah abad, kemudian yang kedua adalah sunnah hayat. Adapun sunnah hayat, jikalau ditinggalkan, jikalau tidak dilakukan, maka tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Tetapi kalau yang ditinggalkan itu adalah sunnah abad,
Seperti di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah bahwasanya apabila meninggalkan sunnah ab'ad maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, dan itu dianjurkan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, khususnya orang-orang yang bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kembali ke dalam pembahasan mengenai tentang sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya sunnah-sunnah hayat itu ada 25. Yang pertama adalah raf'ul yadaini indal iftitahi, mengangkat kedua tangan pada saat mengawali ataupun pada saat membuka ataupun pada saat takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan pada saat mengawali ibadah sholat, baik itu sholat yang sifatnya wajib ataupun ibadah sholat yang sifatnya sunnah, itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya, baik di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah ataupun di kalangan ulama yang bermadhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi dengan mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar. Nah, di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah mengangkat kedua tangan itu tidak asal mengangkat kedua tangan. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah pada saat takbiratul ihram itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, tetapi tidak sembarangan mengangkat kedua tangan. Ada aturan yang disunnahkan. Apa? Yang pertama, kedua telapak tangan ini dihadapkan ke arah kiblat. Tidak boleh gini. Allah. Kebanyakan masyarakat awam pada saat takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, telapak tangannya ini tidak dihadapkan ke arah kiblat, melainkan dihadapkan ke kepala. Nah, jadi dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian ketika mengangkat di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu di atas pundak. Di atas pundak, kemudian jari ini, ibu jari, kedua ibu jari baik yang kanan maupun kiri itu berada di daun telinga yang bagian bawah. Kemudian ya, jari jemari ini agak ditekuk sedikit. Nah, jadi tidak dilentangkan gini, jadi agak ditekuk sedikit. Jadi Allahu Akbar. Pada saat mengucapkan kalimat Allahu Akbar baru diletakkan. Ada sebagian masyarakat awam ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar. Baru Akbar baru taruh. Nah, ini tidak yang sunnah. Yang sunnah itu adalah pada saat Allahu Akbar baru ditahan. Ini tata cara raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan indal iftitahi pada saat ataupun ketika mengawali takbiratul ihram ataupun mengawali di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dan ini tidak hanya berlaku di dalam pelaksanaan ibadah sholat wajib, tetapi juga berlaku di dalam ibadah sholat sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah warruku, dan begitu juga pada saat ruku. Itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya. Jadi setelah membaca surat Fatihah kemudian dilanjutkan surat Al-Ikhlas seperti contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi diangkat kedua tangannya. Ini hukumnya juga adalah sunnah. Cara mengangkatnya pun itu juga sama.
Ada kalanya orang tidak begitu semangat Allah Akbar gitu. Kayak orang kurang makan. Jadi agak semangat. Ya. Allah. Jadi angkat kedua tangan ini di atas ujung pundak, kemudian ibu jari ini di bawah daun telinga. Allahu Akbar. Ya, baru ruku. Nah, ini adalah hukumnya sunnah di dalam mengangkat kedua tangan pada saat mau ruku. Waraf'u minhu, dan begitu juga ketika bangun dari ruku. Ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ini juga disunnahkan kedua tangan diangkat. Cara mengangkat kedua tangan itu sama, dihadapkan kedua telapak tangan ke arah kiblat. Sami Allahu liman hamidah. Ya, wa irsaluha ba'da raf'i. Ya. Dan begitu juga ya, warruku wa raf'i minhu wa irsaluha ba'da raf'i wa wad'ul yamini 'ala shimali. Ya. Ketika seseorang tersebut itu bangun dari rukuknya, ya, bangun dari rukuknya, mengangkat kedua tangan, wa irsaluha ba'da raf'i, setelah kedua tangan ini diangkat, Allahu Akbar, tangan ini irsal, diluruskan. Jadi bukan, kalau bahasa Surabaya itu disendakepkan, bukan. Jadi diluruskan. Diluruskan. Dan tidak boleh digoyang-goyang. Ada kalanya sami Allahu liman hamidah, lalu kedua tangannya digoyang-goyang. Kalau sudah melakukan 3 gerakan, maka batal sholatnya di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Kenapa? Karena melakukan 3 gerakan secara beruntun. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati betul, dan kita harus mengetahui apa-apa sajakah yang menyebabkan mengenai tentang batal-batalnya sholat. Dan itu insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian selanjutnya wawad'ul yamini 'ala shimali. Ya, wawad'ul yamini 'ala shimali, dan begitu juga dianjurkan untuk apa? Meletakkan tangan di atas tangan kirinya. Kapan? Pada saat qiyam, pada saat berdiri. Bukan pada saat i'tidal, tapi pada saat berdiri. Jadi ketika seseorang tersebut pada saat al-qiyam, pada saat berdiri, itu dianjurkan tangan itu disendakepkan. Jadi tangan yang sebelah kanan itu di atas tangan yang sebelah kiri. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, cara megangnya bagaimana? Cara megangnya yaitu bagian tangan yang kanan itu memegang pergelangan daripada tangan kiri. Kemudian ditaruh di bawah dada di atas pusar. Ini di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Ada sebagian riwayat yang taruh di atas dada. Tapi di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah yaitu cara menaruhnya di bawah dada di atas pusar. Kemudian al-qu'ain. Jadi kedua pergelangan daripada pergelangan tangan kiri ini dipegang oleh tangan yang sebelah kanan. Jadi gini. Ini adalah tata cara yang sunnah di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah pada saat wad'ul yamini 'ala shimal. Ya. Wa ja'ala tahta surrah, dan menjadikan di bawah pusar. Ini kalau mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah pusar. Tapi kalau di alangan ulama Asy-Syafi'iyah itu di bawah dada di atas pusar. Tapi kalau ulama Ahmad bin Hanbal seperti Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi itu yang sunnah di bawah pusar. Tapi mohon maaf, bukan di atas kemaluan, tapi di bawah pusar. Bukan ditaruh di atas kemaluan, bukan. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah
sunnah daripada sunnah hayat di dalam pelaksanaan ibadah salat adalah wan nadharu ila maudhi'is sujud. Melihat ke tempat sujud. Jadi tatkala seseorang tersebut itu melaksanakan ibadah salat, itu tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi menghadap ke pandangan ini dihadapkan ke tempat sujud. Berbeda kalau kita sholat di Masjidil Haram. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu dianjurkan kita menghadap ke arah kiblat sambil memandang kiblat. Tapi ketika kita tidak sholat di Masjidil Haram, kita sholatnya itu kita hadapkan pandangan kita ke tempat kita di mana kita itu sujud. Jadi menghadap ke bawah. Ya, ini sunnah. Kalaupun kalau seandainya ada seseorang tersebut itu sholat sambil tolah-toleh. Kan ada sebagian orang sholat sambil tolah-toleh. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi orang yang semacam ini tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak yang baik pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di dalam syariatnya ibadah sholatnya itu sah. Karena menoleh itu ya bukan daripada batalnya sholat. Tetapi ketika kita menghadapkan pandangan kita ke bawah, itu adalah hukumnya sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jahru wal israru bil qiraati, dan begitu juga disunnahkan untuk mengeraskan bacaannya, bacaannya pada saat sholat yang disunnahkan untuk dikeraskan bacaannya. Seperti sholat apa? Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, bacaannya dikeraskan, itu sunnah. Begitu juga disunnahkan kalau memang sholat tersebut itu dianjurkan untuk dipelankan bacaannya. Seperti apa? Sholat duhur, kemudian sholat asar, maka hukumnya adalah sunnah. Bagaimana kalau seandainya sholat duhur bacaannya dikeraskan? Apakah sah sholatnya? Kalau kita berbicara sah, tetap ibadah sholatnya sah, tapi makruh. Ya, tapi makruh. Tapi kalau seandainya menimbulkan fitnah yang luar biasa di kalangan ulama, di kalangan umat Islam, maka itu menjadi haram. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabi amin. Ya, ini juga sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya, membaca amin itu adalah hukumnya sunnah, baik itu imam, baik itu makmum, baik itu sholat sendiri, baik itu sholat berjamaah. Pada saat membaca kalimat waladhdallin, maka dianjurkan untuk disunnahkan untuk mengucapkan kalimat amin. Nah, mengucapkan kalimat amin di sini khususnya bagi makmum itu tidak perlu orang yang berteriak-teriak. Amin. Nah, ini tidak boleh. Kalau seandainya seseorang tersebut itu mengucapkan kalimat amin niat bercanda, sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Kalau mengucapkan kalimat amin sambil berteriak dengan maksud, dengan niat sebagai candaan. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai tentang sunnah hayat di dalam pelaksanaan ibadah sholat adalah wawad'ul yadaini ala rukbataini fir ruku.
Jadi meletakkan kedua telapak tangan ini di atas kedua lutut kapan? Pada saat ruku. Jadi lututnya itu dipegang. Nah, ketika memegang lutut ini ya jari ini ya yang ada di kedua telapak tangan ini diluruskan ke bawah, bukan dikesampingkan. Jadi diluruskan ke bawah. Dihadapkan ke arah kiblat dan tidak digenggam. Ini yang sunnah. Jadi diluruskan, irsal. Jadi diluruskan. Ini adalah hukumnya sunnah. Ya, pada saat kapan? Pada saat ruku. Wa maddad dhahri, dan begitu juga punggung ini ya, diluruskan dengan kepala. Jadi selaras. Ini kalau tidak dalam keadaan ma'dur. Tapi kalau seandainya seseorang tersebut itu dalam keadaan ma'dur, seperti orang yang sudah tua renta, dia tidak mampu untuk meluruskan punggungnya, apakah boleh? Boleh. Jadi punggungnya itu diluruskan, lurus seperti garisan. Wa mujafatul udwaini alal janibain illa annal mar'ata tajtami. Jadi kedua lutut ini, antara lutut satu, lutut kanan dengan antara paha kanan dengan paha kiri ini agak dibenggangkan. Jadi enggak terlalu benggang-benggang amat. Ya. Jadi istilahnya antara paha kanan paha kiri ini agak dibenggangkan. Ini bagi orang laki-laki pada saat ruku. Tetapi yang sunnah bagi perempuan itu dirapatkan. Nah, kalau perempuan itu ditempelkan antara, maksudnya tidak ditempelkan tapi dirapatkan antara paha kanan dengan paha kiri. Tapi kalau orang laki-laki agak dibenggangkan. Lalu selanjutnya wal bidayatu biwad'i rukbati tsummal yad fi sujud, dan dianjurkan, disunnahkan di dalam sunnah hayat pada saat sujud ataupun pada saat mau sujud. Pada saat mau sujud kan bangun dari ruku kemudian i'tidal. Dari i'tidal mau ke sujud maka dianjurkan meletakkan kedua lututnya dulu ke lantai, baru kedua tangan. Ini cara yang sunnah. Ada kalanya orang itu tangan dulu diletakkan di lantai, kemudian baru lututnya. Allahu Akbar. Tangannya dulu. Nah, ini enggak sunnah. Yang sunnah lututnya dulu, baru kedua tangannya. Lantas bagaimana bagi orang yang makdur, bagi orang yang sudah usia lanjut? Orang yang usia lanjut itu kan ada khususiyah, ada pengecualian. Ya, orang yang dalam keadaan ma'dur itu tidak diharuskan, ya, tidak diharuskan seseorang tersebut itu untuk duduk, untuk lutut dulu, ya, untuk lutut dulu, ya. Tangan dulu tidak ada masalah. Kalau seandainya seseorang tersebut itu memiliki penyakit kalau bahasa Surabayanya itu penyakit boyok ataupun penyakit encok, ya, tangan dulu diletakkan ke lantai, ya, karena boyoknya sakit, ya, ataupun encoknya sakit, maka hal yang semacam itu termasuk ma'dur. Tapi yang sunnah bagi orang yang tidak ma'dur itu kedua lututnya itu diletakkan dulu ke lantai. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sunnah-sunnah hayat yang saya sampaikan pada episode kali ini. Insya Allah saya sampaikan lagi mengenai tentang sunnah-sunnah hayat di dalam pelaksanaan ibadah sholat pada episode yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan apa yang kita pahami bisa menjadi motivasi di
di dalam melaksanaan ibadah sholat yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.